Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa menyelesaikan satu video lagi itu tentang ruang dan interaksi antar sebagaimana telah kita sama-sama kemarin mengikuti kegiatan MPLS ya. Mudah-mudahan dari MPLS kita dapat mengambil satu manfaat ya, sehingga kita mengerti bagaimana cara belajar di SMP Negeri 11 Cilegon. Anak-anak sekalian, Bapak berharap kalian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi belajar dari rumah ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita citakan, kita inginkan gitu ya dapat terwujud dan Allah memberikan kecerdasan bagi kita juga keselamatan kesehatan. Oleh karena itu marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya silakan kalian persiapkan buku tulis kalian, lalu alat tulisnya, lalu kalian nanti akan mencatat semua materi yang akan Bapak sampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Materi kita kali ini yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ada di bab 1. Oke. Nah, ini bab 1 ya. Kita masuk ke materi kita kali ini. Nah, di sini anak-anak bisa kita lihat bersama konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke anak-anak sekalian, wilayah Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Ya. Tentu hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, lalu apa hubungannya dengan manusia, dengan kita gitu ya? Kita harusnya bersyukur, gitu. Kita harusnya bersyukur kita dilahirkan di negeri Indonesia ini. Iklimnya tropis ya, mengalami 2 musim. Itu musim penghujan dan musim kemarau, ya kan? Di negara lain itu untuk mendapatkan matahari sulit. Alhamdulillah di Indonesia matahari kita setiap hari ada. Bahkan di Bali sana banyak turis asing yang berdatangan hanya untuk mendapatkan cahaya atau sinar matahari tersebut. Nah itu anak-anak ya. Lalu berikutnya dengan bentang alam yang beraneka ragam. Nah, itu dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, gitu ya. Nah, dengan perbedaan bentang alam ini menyebabkan adanya keanekaragaman hasil, ya. Hasil yang diperoleh dari wilayah tersebut. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dataran rendah, ya, biasanya hidupnya dari persawahan, gitu ya, ternak kecil, gitu kan, kecil persawahan. Nah, orang yang tinggal di lembah itu cocok untuk perkebunan, juga cocok untuk peternakan, lembah itu ya. Nah, di bawah kaki gunung itu, nah itu udaranya sejuk, ya kan? Nah, di sana. Begitu juga orang yang tinggal di dataran tinggi, itu biasanya
dataran tinggi seperti Dieng gitu ya. Itu untuk pertanian juga cocok ya. Di sana ada kentang ya kan. Nah, itu. Di sana juga sama-sama kita tahu di daerah Dieng itu di sana sekarang apa namanya adanya cuaca yang sangat dingin sampai terjadi adanya salju ya di sana. Nah, hasil yang dihasilkan oleh orang-orang Dieng dengan yang ada di Merak itu beda. Ya, di Merak orang banyak menghasilkan ikan. Karena apa? Orang-orang Merak hidup di pesisir pantai. Terus cuaca di Merak sama di Dieng sangat berbeda. Di Merak panas, ya kan? Karena pesisir pantai. Ya. Di Dieng udaranya dingin, ya. Nah, disitulah maka ada perbedaan karakteristiknya. Karakteristik karena ada perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka gitu loh. Hasil yang dihasilkan oleh wilayah tersebut juga jadi berbeda gitu. Gitu ya. Tadi udah Bapak sampaikan hasilnya berbeda. Lalu dampaknya terhadap manusia jelas kehidupan sosial budaya manusianya juga berbeda ya. Masyarakat di Dieng itu cenderung lebih senang menggunakan jaket, sarung tangan, ya kan, sepatu bot, gitu ya, tutup kepala. Kenapa? Karena udaranya dingin. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang di Merak? Di Merak orang senang yang praktis, kaos tipis, gitu kan, celana pendek. Karena apa? Panas udaranya. Tuh ya. Nah, lalu berikutnya karena adanya bentang alam yang beraneka ragam, maka timbullah banyak perbedaan kebudayaan, gitu ya. Di sana, di mana? Di Dieng, di sana ada budaya cukur rambut gimbal, ya kan? Orang-orang yang rambutnya gimbal, anak-anak kecil tuh, itu pakai upacara dia di sana, gitu ya. Di kita dulu ada upacara larung sesaji di laut, ya. Itu semua diucapkan rasa syukur, gitu ya. Begitu juga di orang-orang daerah persawahan, di sana ada selamatan apa menanam, panen, itu juga ada, ya. Nah, lalu kebudayaan-kebudayaan yang lain sangat banyak. Itulah kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Akibat adanya perbedaan hasil, ya, maka gitu. Disitulah terjadi interaksi gitu, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dia susah ikan laut, maka dia sangat menerima kedatangan ikan laut dari Merak, gitu ya. Nah, gitu. Jadi orang Merak bisa menjual ikan laut ke Dieng, ke Bandung, ya, yang susah laut. Lalu orang Dieng bisa menjual kentang, wortel ke Cilegon, ke Merak gitu. Nah, itu ada interaksi-interaksi antar wilayah atau interaksi antar ruang. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, ke materi berikutnya. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang.
Oke. Nah, tadi Bapak sudah bicara tentang ruang atau wilayah. Jadi berdasarkan tentang eh, wilayah tersebut. Nah, sekarang apa sih ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal, gitu loh. Itu disebut ruang. Tapi sesungguhnya makhluk hidup ini bukan hanya manusia, binatang pun memerlukan ruang. Harimau perlu hutan. Kalau hutannya digundulin, harimaunya ya masuk kampung. Begitu juga kalian sering mendengar di Sumatera ada gajah masuk hutan, gitu ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Yaitu tadi akibatnya gajah kekurangan makanan, gitu ya. Gajah kekurangan makanan. Karena apa? Makanan gajah habis. Kok makanan gajahnya habis? Iya, makanan gajahnya habis karena apa? Karena digundulin oleh manusia, gitu. Hutannya digundulin karena dibikin perusahaan seperti di Sumatera, akhirnya masuk kampung, begitu. Ya, oleh karena itu harus ada keseimbangan. Ya, sebagai manusia kita harus bijak, gitu ya. Nah, itu anak-anak ya, karena semua makhluk hidup memerlukan ruang. Ikan sama, ikan hidup di air yang bersih. Nah, sekarang air sungai banyak yang tercemar, ikannya mati. Ya, dulu zaman Bapak masih kecil, itu di sungai mancing di Merak, di daerah mana Satomer itu banyak ikannya, sekarang mati. Kenapa? Karena tercemar limbah. Ya, tuh. Semuanya perlu ruang. Nah, ada 3 jenis interaksi antar. Yang pertama disebut dengan saling melengkapi. Wilayah A penghasil sayur, wilayah B penghasil beras. Di dataran tinggi Dieng itu cocok untuk menghasilkan sayuran, ya, kayak kentang, kubis, dan sebagainya. Di Dieng itu cocok. Tapi untuk beras itu sulit. Kenapa? Beras ini memerlukan sawah. Sawah itu memerlukan air yang banyak. Biasanya itu ada di dataran rendah. Gitu. Ya. Itu untuk menanam padi atau sawah. Di sana biasanya memerlukan pengairan yang cukup banyak. Nah, yang cocok untuk beras itu seperti daerah Cianjur sana. Itu daerahnya dingin, gitu ya. Lalu sejuk juga sih ya, pengairannya bagus, gitu kan, irigasinya bagus, sehingga daerah Cianjur sana banyak menghasilkan beras. Nah, Cianjur memberikan beras kepada wilayah A, wilayah A yaitu Dieng contohnya, itu bisa menjual sayuran atau kentang ke Cianjur. Jadi kedua wilayah tersebut saling melengkapi, gitu ya. Sama halnya Merak banyak menghasilkan ikan, Bandung susah. Tapi Bandung banyak menghasilkan sayuran. Sayuran dari Bandung dibawa ke Merak, ikan dari Merak dibawa ke Bandung. Nah, sehingga semuanya terpenuhi. Itu yang disebut dengan saling melengkapi. Jelas ya? Berikutnya adalah kesempatan antara. Kesempatan antara itu kalau kita gambarkan di sini, misalnya Cilegon. Cilegon ini memerlukan sayuran dari Bandung, banyak sayuran.
dari Lampung juga ternyata banyak sayuran. Nah, lebih dekat Bandung atau lebih dekat Lampung? Ternyata dekat Lampung. Ongkosnya murah mana? Ternyata murah Lampung. Maka Cilegon lebih baik membeli sayuran dari Lampung. Itu contohnya kesempatan antara. Hal ini menjadi satu pertimbangan, yaitu adanya kemudahan transport atau transfer. Nah, tapi sekarang sudah tidak jadi kendala ya nomor 3 ini. Karena apa? Bapak Presiden kita itu sudah menciptakan atau membuat jalan tol. Pemerintah kita ya, jalan tol dari Cilegon sampai ke ujung Jawa Timur. Jadi lancar jalannya. Begitu juga tol laut sudah kita Presiden juga sudah menggulirkan. Yang dulu perjalanan dari Lampung ke mana ke Merak ini ditempuh beberapa jam, sekarang hanya beberapa menit saja. Nah, anak-anak, jadi itu materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, tidak panjang-panjang. Lalu, nah ini yang terakhir. Jadi faktor apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang itu? Ini penyebabnya. Tadi di pertama sudah kan. Satu, adanya perbedaan bentang alam. Ya, perbedaan bentang alam, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, ya kan? Nah, itu. Dua, akibat adanya perbedaan bentang alam, pasti hasil alamnya tidak sama. Ya. Yang ketiga, gaya hidup atau sosial budaya. Akibat tentang alamnya beda, ya kan? Ya, hasilnya beda, gaya hidupnya pun berbeda. Nah, yang terakhir, ekonominya pun pasti berbeda. Nah, itulah anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ya, oke anak-anak sekalian, Bapak rasa tidak usah panjang lebar dan Bapak tidak memberikan materi banyak, cukup sedikit saja, tapi kalian mengerti jika kalian amati dengan sungguh, lalu kalian catat, insya Allah materi ini dapat diterima dengan baik. Ya, oke anak-anak, Bapak rasa cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah jika tidak diperlukan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.